Halo teman-teman Hiburi, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jamur yang sering ada di musim hujan. Jamur apakah itu? Ini bukan jamur yang bisa dikonsumsi ya, tapi ini adalah jamur penyakit yang biasa menyerang tanaman di musim hujan, yaitu adalah jamur karat daun atau yang disebut juga dengan ras. Jamur karat daun biasanya bersarang pada tanaman-tanaman yang rentan terkena jamur, atau juga tanaman-tanaman yang di balik daunnya itu ada bulu-bulu halusnya. Biasanya itu terserang dengan jamur ras itu atau karat daun. Nanti kita lihat lebih jelas bagaimanakah bentuk dari jamur karat daun atau ras itu pada mikroskop. Setelah itu kita akan berikan treatment H2O2 atau hidrogen peroksida untuk mengatasi jamur itu. Apakah karat daun pada tanaman bisa dihilangkan menggunakan H2O2 khusus tanaman? Nah, ini saya menggunakan H2O2 yang 0,1% atau H2O2 yang siap pakai. Pada contoh kali ini saya akan menunjukkan daun anggur, dan daun anggur yang biasa terserang adalah Isabella ya, karena ini di baliknya ada bulunya. Kita lihat di bagian atasnya seperti ini nih penampakannya nih. Jadi ini kalau kena karat daun seperti ini, dan pada bagian bawahnya khas seperti ini. Apakah teman-teman bisa melihat di sini ada warna-warna orange? Nah, ini adalah jamur karat daun atau ras. Sebelum kita melihat pada mikroskop, kita akan beri tanda dulu ya. Ini kita kasih tanda seperti ini, garis. Ya. Garisnya kita bagi menjadi dua. Dan sebelah kiri ini kita akan melihat pada mikroskop pertama, dan yang ini adalah sampel untuk mikroskop kedua. Terlihat di sini jamur yang sebelah kanan lebih banyak daripada jamur yang di sebelah kiri ya. Tapi nanti kita fokus di area kecil aja. M1 untuk daun yang kita akan potong, kemudian kita lihat pada mikroskop tanpa perlakuan H2O2. Yang M2 ini adalah bagian daun yang akan kita lihat pada mikroskop setelah diberikan H2O2. Kita ambil sampelnya ya pada bagian M1. Ya, ini sampelnya. Kita lihat pada mikroskop pada video berikut ini. Ya, ini titik-titik air dari daunnya yang menguap, semakin lama makin menutupi kaca covernya. Kita buka saja ya covernya. Sekarang kita melihat tanpa cover penutup ya. Kalau pakai cover penutup tadi terlihat daunnya menguap ya. Jadi nutupin dari cover penutupnya. Jadi daun itu ya seperti itu ya. Dia menguap gitu kan. Akhirnya membuat kaca menjadi agak buram. Mungkin kalau teman-teman nutup daun atau pohonan pakai plastik kan kelihatan kayak ada embun-embunnya ya. Itu seperti itu kalau dilihat dari mikroskop. 4 pembesaran kamu sudah terlihat ya. Ternyata kamu cukup besar loh. Bahkan dengan mata telanjang saja jamurnya sudah bisa terlihat. Lihat teman-teman, di tulang daun aja dia pada bersarang nih. Tuh banyak banget ya. Jadi hampir di seluruh daunnya tertutupi oleh jamur. Terus kita lihat di sini jamurnya. Ini jamurnya. Nanti lama-lama kita dekatkan ya biar semakin jelas. Ini jamur-jamur ini. Jamur karat daun. Kita coba perbesar dengan lensa objektif 10 kali. Ya, ini seperti ini ya. Kalau kita perbesar dengan lensa objektif 10 kali. Ini adalah bulu-bulu dari daun anggur jenis Isabella ya. Dan di bulu-bulunya itu menempel jamur-jamur kecil. Jadi dia menempel di antara bulu-bulu halus dari daun Isabella. Ini dia nempel-nempel. Banyak ya. Oke, makanya itu untuk daun-daun yang banyak bulunya ya. Seperti ini dia. Jadi tempat diem. Kelihatan kan jamurnya? Kita lihat pada bagian yang sehat ya, atau belum terkena jamur. Coba ada nggak ya? Dengan banyaknya jamur pada bagian bawah daun, ini membuat tanaman menjadi tidak optimal ya dalam proses pemasakannya di daun. Oleh karena itu ini harus kita basmi. Ya, harus kita hilangkan. Tadi kita akan menghilangkan dengan H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, ini kumpulan jamurnya dan mungkin sudah
mulai kering nih si ininya, si bagian daunnya. Tapi jamurnya masih ada tuh, numpuk di sini nih jamur-jamurnya nih. Kita besarkan lagi ya lensa objektifnya menjadi 40 kali. Kalau kita perbesar jamur ini menggunakan lensa objektif 40 kali seperti ini nih penampakannya. Jadi ini bulu-bulu dari daun Isabellanya tuh, dia menempel di situ, terutama di bagian bulu-bulu halusnya ya. Tadi kita sama-sama sudah melihat hasil pembesaran jamur karat daun atau ras di mikroskop. Selanjutnya sampel M2 atau bagian daun yang sebelah kanan kita berikan treatment H2O2 atau hidrogen peroksida dengan dosis 0,1%. Kita lihat di sini. 0,1% ya, yang ini udah siap pakai. Kita ubah dulu posisinya dari off ke stream supaya bisa disemprot ya. Lalu kita semprotkan pada M2 atau sampel yang kita berikan treatment H2O2 0,1%. Lalu bagaimana hasilnya jika kita telah menyemprotkan H2O2 atau hidrogen peroksida dengan persentase 0,1%? Seharusnya memang ini dilihatnya itu beberapa hari kemudian ya setelah diaplikasikan. Tapi kita paling nggak melihat gambaran kecilnya dulu. Hasilnya seperti apa kalau kita semprot dalam waktu kurang dari 1 hari. Kalau berdasarkan perhitungan saya mungkin sekitar 6 jam ya, 6 jam. Belum sempurna, tapi kita akan melihat hasilnya. Nah, coba lihat dulu nih dari dekat. Nanti tolong dibandingkan ya hasil yang sekarang ini dengan yang tadi pagi. Ya paling enggak gambaran kasarnya dulu. Kita lihat juga di sebelahnya ya. Ini yang sebelahnya tidak diberikan H2O2. Seperti ini. Kuning-kuningnya sangat terlihat jelas. Sekarang kita lihat ini. Kuning-kuningnya sudah mulai berkurang. Dan serbuk-serbuknya juga sudah mulai terkikis ya. Kita lihat lebih detail di mikroskop ya. Ini adalah visualisasi pembesaran dari lensa objektif 4 kali setelah saya menyemprot H2O2 pastinya ya. Kelihatan bagian hijaunya sudah mulai bagus ya, terbuka. Tapi nggak tahu ya kalau nanti kita zoom dengan zoom yang lebih besar. Kita coba lihat ya. Nah ini mungkin bekasnya. Jadi bekasnya itu memang tidak bisa hilang begitu saja. Akan tetap ada bekasnya. Coba kita perbesar dengan lensa objektif 10 kali. Oke, kita fokuskan dulu. Teman-teman di sini bisa lihat bulu-bulu halusnya sudah mulai kelihatan ya. Mungkin tadi teman-teman bisa melihat kalau banyak banget jamur ya. Kita scroll kemana juga kelihatan jamur. Tapi ini sudah lebih bersih ya. Jadi tinggal bulu-bulunya aja tuh ya. Tinggal bulu-bulu daun. Ini bekas-bekas jamurnya. Itu nanti bisa kita ulang ya penggunaan H2O2-nya sampai benar-benar kering ya. Atau bekasnya nanti bisa kering. Tapi saran dari banyak teman komunitas memang daunnya dibuang. Tapi kan kalau daunnya sedikit dibuang nanti malah agak sulit tumbuhnya. Jadi baiknya kita usahakan dulu semprot sampai bersih ya. Kalau memang nggak bisa atau mungkin daunnya banyak, kita bisa buang ya. Saya perbesar dengan lensa objektif 10 kali. Sudah lebih bersih dari yang pagi. Bahkan ini saya sudah dekatkan ke bekas jamurnya. Tuh, pinggir-pinggirnya sudah bersih. Nggak ada bekas-bekas jamurnya. Jadi jamurnya sudah hampir tidak terlihat. Kita coba bermain di sekelilingnya ya. Ya, nanti teman-teman bisa mengulang untuk spray H2O2-nya ya. Sampai daunnya betul-betul pulih. Oke, kita akan melihat ke tulang daun. Kita lihat ke tulang-tulang daunnya. Ya, ini tulang-tulang daunnya. Ada hewan kecil di situ. Terlihat lebih bersih ya, tulang-tulang daunnya. Sudah tidak tertutup oleh jamur. Tadi pagi kita lihat jelas banget ya. Di sepanjang tulang-tulang daunnya itu banyak jamurnya. Supaya teman-teman gak penasaran, kita lihat juga daun anggur yang normal. Kemudian kita zoom menggunakan mikroskop. Seperti ini penampakannya. Ini adalah hasil pembesaran menggunakan mikroskop ya. Untuk daun yang segar bugar. Dan kalau kita melihat dengan mata telanjang itu terlihat bersih. Tidak terlihat ada jamur ya. Dan juga sehat. Kita keliling-keliling sekitar ya. Ini pakai perbesaran 4 kali ya di lensa objektifnya. Kalau teman-teman lihat di depannya ya. Jadi ini pada bagian paling atas.
itu ada bulu-bulu halus. Jadi bulu-bulunya itu tembus pandang. Kalau kita mendekatkan lebih dekat ke daunnya, itu bisa kita tembus ya. Terus kalau kita lebih jauhkan lagi, nah ini pada bagian klorofil daunnya. Ini betul-betul bersih dari jamur ya. Kita lihat di sini bersih, tidak ada jamur yang menempel. Tapi mungkin kita harus zoom lebih dekat lagi ya, biar lebih yakin kalau ini tidak ada jamurnya. Ini kita sudah zoom 10 kalinya di lensa objektif. Ini ada bulu-bulu halusnya. Teman-teman bisa lihat kan ya, di bagian klorofilnya. Jadi bulu-bulunya itu tidak ngelancip ke atas gitu, bukan. Dia kayak bikin serat-serat. Di sepanjang tulang daunnya juga ada bulu-bulunya tuh. Nah, bahkan di sepanjang batang daunnya. Ini contoh daun yang sehat ya. Secara mata telanjang itu tidak terlihat ada jamur. Begitupun di mikroskop terlihat semuanya baik-baik saja. Ini bonus dari video ini. Jadi teman-teman bisa melihat ada mikroorganisme di dalam daun. Dan tepatnya ini ada di sela-sela dari bulu-bulu halus. Lihatlah dia membawa jamurnya kemana-mana ya, ke seluruh bagian dari daun ya. Jadi pada nempel di badannya ya. Dan akhirnya menyebar kemana-mana. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.